Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biar kiranya hubungan kita di dalam keluarga semakin baik, semakin harmonis. Kita menjadi pribadi yang positif karena Tuhan mengubah kita. Dan kita menjadi pembawa perdamaian. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa membangun jembatan, hubungan, bukan tembok, apalagi perpecahan. Saya kemarin diskusi, ngobrol sama anak saya bahwa saya ajari mereka bahwa kita perlu menjadi pribadi yang bisa membangun hubungan, menyatukan. Jadi seperti orang yang membangun jembatan, bukan orang yang membangun tembok-tembok. Kita tahu bahwa ada negara-negara yang disebut tembok Berlin, tembok Cina, dan itu akhirnya pada roboh semua. Dan kita berdoa supaya tembok-tembok yang dibangun oleh iblis dengan tipu dayanya di atas kesombongan kita itu roboh, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa nyambung, connect satu dengan yang lain, terlebih dengan Tuhan tentunya. Karena itu kita terus mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Baca terus kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 mulai sampai pasal 33 ayat 23. Lalu saudara juga baca, jangan lupa kitab Matius pasal yang ke-26, kitab Matius pasal 26 sampai pasal 27 ayat yang ke-14. Lalu Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan hikmat Soleman kita baca untuk hikmat kita hari ini dari kitab Amsal pasal 8 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Dan saya berharap kita semakin memahami bahwa kita perlu hidup tunduk kepada hukum proses Tuhan. Selama kita ada di dunia, kita berada di apa yang saya sebut terkurung dengan yang namanya waktu dan proses. Tentu di dalam kekekalan itu tidak perlu. Tetapi dalam dunia lahiriah kita perlu mengalami dan tunduk kepada yang namanya proses. Kita sudah belajar bahwa proses itu akan menghasilkan sebuah transformasi, sebuah perubahan yang total di dalam roh dan jiwa kita dan juga tubuh kita. Saya percaya ketika kita mengalami proses Tuhan, itu arahnya adalah kepada perubahan roh, jiwa dan tubuh kita. Karena itu perubahan itu sendiri memiliki tujuan yang sangat jelas. Dan yang pertama adalah arahnya kepada hati kita yang terus semakin berubah, hati yang baru, bukan hati yang lama. Kita mengalami kelahiran baru seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Lalu kita perlu menjadi pribadi-pribadi orang yang betul-betul sembuh. Jangan sampai kita nggak pulih, karena persoalannya seringkali saya lihat ketika kita pelayanan, terlibat menjadi punya jabatan atau apa saja, kalau kita nggak pulih, kalau kita nggak mengalami transformasi. Jadi arah kepada perubahan itu harus jelas. Dan perubahan itu bicara tentang hati kita, roh kita yang dibaharui, kita lahir baru. Karena itu saya berdoa berharap kita bisa betul-betul mengalami proses ini, sehingga kita dimanapun kita berada, kita bisa berdampak positif, berdampak baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Istilah saya, dimanapun kita berada, ada bau harum Kristus yang bisa dicium. Bukan bau harum daging, bukan bau kedengkian, bukan bau gosip, bukan bau yang lain-lain yang tidak membawa damai sejahtera, karena kita selalu membawa kehidupan daging. Yang kedua adalah perubahan. Proses itu mengarah kepada yang namanya perubahan. Dan perubahan yang kedua adalah kita semakin mengenal Tuhan sebagai hal yang paling real dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu lebih real dari semua yang real di dunia ini. Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Kenapa? Karena aku tidak memandang kepada apa yang real, yang kelihatan. Dia memandang kepada yang tidak kelihatan, yang kekal. Justru yang kelihatan itu cuma sementara kok. Karena itu saya berulang-ulang seringkali bangun dan cerita statement bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan itu satu hari kita akan tinggalkan. Karena itu jangan pernah kita melupakan bahwa kita satu hari akan pindah kepada kekekalan, dan itu jauh lebih nyata, jauh lebih real. Kita cuma bisa bertahan 60, 70, 80 kalau kuat. Kalau kuat lagi 90, habis itu mati juga. Kita akan pindah pada kekekalan. Karena itu kita perlu mengenal Tuhan sebagai realita yang sangat begitu jelas. Kita boleh mengenal Tuhan dan bisa mengenal Tuhan dengan sebuah kesadaran dan tuntunan daripada Roh Kudus.
Sehingga realita Allah dengan tuntunan Roh Kudus itu membuat kita bisa menerima pewahyuan tentang pikiran atau hatinya Bapa itu. Musuh, setan ingin kita tidak mengenal Allah itu dengan benar. Karena umatku binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Karena itu salah satu proses itu adalah untuk membuat kita bisa berubah. Berubahnya itu adalah kita bisa mengenal Allah dengan benar. Dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tetapi jika kita membiarkan, dituntun oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, kita akan punya kemampuan untuk bisa melihat Tuhan dalam seluruh aspek di area hidup kita. Dan kita bisa mengalahkan rencana yang jahat dari musuh kita. Karena itu Tuhan melengkapi, memberikan 5 jawatan untuk kita supaya bisa mengenal Allah dengan benar. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa ketika kita mengalami kelahiran baru, kita mengenal Allah dengan benar, kita bisa menjadi saluran, ya, saluran kuasa dan kasih Allah. Otoritas Allah bisa didemonstrasikan. Jadi proses ilahi membuat kita bisa mengalami Tuhan dan Tuhan bisa memanifestasikan kuasanya di dalam hidup kita, di lingkungan kita. Jadi semakin kita mengalami terobosan perubahan, maka tubuh kita, pikiran kita, kehendak kita, emosi kita berhasil di bawah otoritas Tuhan. Kita akan semakin mampu dan bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa kita diciptakan untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kuasa kerajaan Allah itu dengan otoritas yang diberikan kepada kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yang berikutnya adalah perubahan itu adalah memampukan kita untuk membawa kemuliaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Perubahan itu akan membuat kita mampu menghadirkan hadirat Allah, membawa kita dimanapun kita berada, kita bisa menghadirkan Tuhan dengan begitu real dan nyata. Dan di mana ada hadirat Tuhan, pintu surga terbuka dan bumi akan mengalami Tuhan lewat hidup kita. Dan saya mau katakan, bagaimana kita, saudara-saudaraku, ketika kita bisa mengikuti proses-proses ini, kita akan melihat kuasa Allah mengalir sedemikian rupa atas kehidupan kita. Kita membawa hadirat Tuhan begitu luar biasa. Dan yang berikutnya bahwa perubahan itu adalah lama-kelamaan membuat sifat-sifat lama kita, kedagingan kita semakin selesai, mati. Kita betul-betul dipimpin oleh Roh Allah. Dan itu yang membuat kita bisa menghentikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi pikirkanlah apa yang menjadi kerinduan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan membawa perubahan dan kesembuhan di dalam pikiran kita. Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin luar biasa. Emosi kita semakin banyak. Sifat-sifat yang tidak benar, sifat-sifat yang lama kita itu semakin mati. Tidak ada lagi. Yesus semakin nyata. Dan pada waktu yang sama, sifat daripada Tuhan semakin real dan nyata, tertransformasi, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 12-14 dikatakan bahwa jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya berdoa biar proses Tuhan ini membawa perubahan besar dalam hidup kita. Perubahan apa? Hati kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Kita mampu menjadi saluran kasih dan kuasa Allah. Kita bisa mendemonstrasikan Allah, ya, menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Kita mengalami perubahan, kita menjadi pembawa kemuliaan Allah, dan sifat-sifat daging kita akan semakin tiada dan sifat-sifat Kristus yang akan semakin nyata. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, diberkatilah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, tolong dan pimpin kami terus. Tuhan lawat apapun menjadi pergumulan, kerinduan, harapan. Biarlah Tuhan yang melawat umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kebodohan diangkat. Singkapkan semua sehingga kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.